PT Artois Pharma yang memproduksi Balpirik dan Karol Superpil mempersembahkan drama radio serial Tutur Tinular. Tutur Tinular, sebuah sandiwara radio serial dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-22 dengan judul Gelapnya Malam Tanpa Bintang. Dalam seri ke-631 ini, didukung oleh para pemain, Refli Lubis sebagai Demung Wira, Rusli sebagai Patih Emban, Naryo sebagai Telik Sandi, Nusri Nurdin sebagai Lembu Sora, Idris Apandi sebagai Ramapati, Mucus sebagai Somali, Narto Bantul sebagai Rawedeng, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Nyi. Apa? Aduh, jupukno pacul. Apa arep kae nyi? Nggih napa to, Ki? Kerokan. Alah, wong arek kok masuk angin. Wah, apa ora oleh? Nek masuk angin, kedahe nggih kerokan. Ah, bener to? Ning kuncine. Kerokan kok nganggo kunci. Kuncine balpirik kayu putih. Niki balsem khusus kerokan. Ora pliket, ora bakal adem, angete penak. Wis, kendang nyi. Kerok ono nyi. Balpirik kayu putih, balsam khusus untuk kerokan. Aroma minyak kayu putihnya sangat terasa. Balpirik kayu putih dengan formula baru. Tidak lengket, tidak dingin, dan hangat terus. Toh, orang lomo ane nyi. Balpirik kayu putih pancen hebat. Pun boten masuk angin. Angine minggat. Balpirik kayu putih, balsam khusus untuk kerokan. Produksi Artois Pharma. Toh. Balpirik kayu putih pancen hebat. Angine minggat. Para Telik Sandi dibawa menemui Patih Emban. Mereka semuanya berjumlah 9 orang. Kepada Patih Emban mereka menyatakan dirinya ingin bergabung bersama laskar yang dipimpin oleh Demung Wira. Karena Patih Emban tidak dapat memutuskannya, mereka pun dibawa menemui Demung Wira. Saat itu Demung Wira tengah bercakap-cakap dengan Lembu Sora di serambi pondok. Begitu melihat Patih Emban mengiring 9 orang Telik Sandi, Demung Wira dan Lembu Sora segera berdiri. Para Telik Sandi disuruh duduk di halaman pondok. Siapa mereka ini, Patih Emban? Mereka adalah para Telik Sandi yang dikirim oleh Ramapati untuk memata-matai kita, Kakang Demung Wira. Oh, begitu. Benar kalian para Telik Sandi? Iya, benar Tuanku Demung Wira. Lalu mereka dibawa kemari untuk apa, Patih Emban? Mereka ingin menemuimu, Kakang Demung Wira. Mereka juga ingin menghadap kepada Gusti Lembu Sora. Aku tidak sudi bertatapan mata dengan kaki tangan Ramapati. Cepat bawa mereka pergi dari sini, Patih Emban. Kita tidak memerlukan orang-orang seperti mereka. Oh, tunggu Tuanku. Tunggu Tuan Demung Wira. Tunggu dulu. Janganlah Tuanku mengusir kami. Mereka bermaksud membelot kepada kita, Kakang Demung Wira. Mereka bermaksud bergabung bersama kita.
Demung Wira tertegun sesaat. Satu persatu dia menatap ke arah para Telik Sandi. Para Telik Sandi menundukkan wajahnya dalam-dalam. Coba tengadahkan wajah kalian. Tataplah aku. Jangan menunduk begitu seperti perilaku seorang pengecut. Baik, Tuanku Demung Wira. Kalian mengatakan ingin bergabung bersama kami. Apa alasan kalian? Bukankah kalian lebih enak tinggal bersama Ramapati di Istana Majapahit? Di sana kalian tidak kekurangan apa-apa. Kalian bisa makan kenyang dan enak. Kalian bisa memperoleh kemewahan hidup. Dan semuanya itu tidak akan bisa kalian peroleh di tempat ini dengan bergabung bersama kami. Ampun, Tuanku Demung Wira. Kami sudah memikirkan masak-masak. Kami tidak sudi lagi mengabdi lagi kepada Ramapati. Mengapa begitu? Apakah Ramapati sudah mengecewakan hati kalian? Sebenarnya kami bekerja dengan setengah hati kepada Ramapati. Kami tahu segala sepak terjang yang dilakukan Ramapati bersama kaki tangannya itu. Dan kami juga tahu serta menyadari bahwa kami sebenarnya berdiri di pihak yang salah. Dan sekarang kami ingin memperbaiki kesalahan itu, Tuanku. Kami ingin bergabung bersama Tuanku Demung Wira dan Gusti Lembu Sora. Sekalipun kami akan hidup menderita, kami akan merasa kepuasan batin, Tuanku. Kami akan berjuang sampai ke titik darah penghabisan. Dan kami akan menyerahkan segala milik kami, kepandaian kami, tenaga kami, dan bahkan jiwa kami untuk mendukung perjuangan Tuanku Demung Wira. Aku tidak bisa percaya begitu saja perkataanmu. Semua itu harus dibuktikan lebih dulu. Demung Wira. Iya, Gusti Lembu Sora. Lebih baik kau terima saja uluran tangan mereka. Nampaknya mereka bersungguh-sungguh. Mereka sudah lama bekerja pada Ramapati, Gusti. Hal itu tidak menjadi soal. Aku dapat melihat sinar kejujuran pada matanya. Kalau begitu baiklah, Gusti Lembu Sora. Nah, para Telik Sandi, karena Gusti Lembu Sora menaruh kepercayaan kepada kalian, maka aku terima uluran tangan kalian. Tapi ingat, kalian jangan menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh Gusti Lembu Sora. Jika sewaktu-waktu ternyata kalian hanyalah sekedar menjalankan siasat, aku tidak akan mengampuni kalian lagi. Kami semua berjanji akan tetap setia kepada Tuanku Demung Wira dan Gusti Lembu Sora. Telik Sandi, kau tidak perlu mengucapkannya kepadaku. Cukup kepada Demung Wira saja. Di sini aku hanyalah seorang tamu. Oh, Gusti Lembu Sora, benarkah demikian? Bukankah Gusti Lembu Sora ikut memberontak terhadap Majapahit? Kau keliru, Telik Sandi. Aku tidak pernah memberontak terhadap Majapahit. Tapi Gusti, begitulah berita yang tersebar di kalangan Istana Majapahit. Mereka mengatakan bahwa Gusti telah bergabung bersama Tuanku Demung Wira dan mengangkat senjata untuk memberontak terhadap Majapahit. Berita itu tidak benar. Sama sekali tidak benar. Mereka telah memfitnah Lembu Sora dan Demung Wira. Ketahuilah, Telik Sandi, aku tidak pernah memberontak terhadap Majapahit. Demikian pula Demung Wira. Kalau kami sekarang terpaksa menyingkir ke tempat ini, ke lereng-lereng Gunung Brahma ini, itu semata-mata hanya karena kami menghindari pertumpahan darah di antara teman sendiri. Dengar, Telik Sandi. Apa yang baru saja dikatakan oleh Gusti Lembu Sora, hendaknya kau ingat baik-baik. Kami memang tidak pernah mempunyai niat untuk memberontak. Justru kami menempuh jalan ini demi Majapahit. Demi keluhuran nama Gusti Prabu Kertarajasa Jayawardana. Oh, Tuanku Demung Wira. Oh, Gusti Lembu Sora, kalau demikian kami telah mempunyai anggapan yang salah. Itu tidak apa-apa, Telik Sandi. Sekarang kesalahan itu harus segera kau perbaiki. Baik, Gusti Lembu Sora. Terima kasih, karena Gusti Lembu Sora sudi mempercayai kami. Nah, sekarang kalian boleh beristirahat. Besok pagi kalian harus membangun pondok kalian sendiri untuk tempat tinggal. Patih Emban. Iya. Tolong antarkan mereka ke pondok prajurit.
Biarkan untuk sementara waktu mereka tinggal bersama prajurit-prajurit jaga. Baik, Kakang Demung Wira. Maka demikianlah, 9 orang telik sandi itu pun akhirnya bergabung bersama Laskar Demung Wira di lereng Gunung Brahma. Sementara itu, salah seorang teman mereka bernama Somali bermaksud kembali ke Majapahit. Somali terus menggebrak kudanya sekencang-kencangnya. Somali merasa kecewa melihat sikap 9 orang temannya. Dia menganggap teman-temannya telah berkhianat. Itulah sebabnya dia bermaksud melaporkan hal itu kepada Ramapati. Kurang ajar sekali perbuatan mereka itu. Berani-beraninya mereka mengkhianati aku. Somali. Ya, Gusti Ramapati. Benar, teman-temanmu itu telah membelot kepada kaum pemberontak. Benar, Gusti. Hamba sudah berusaha memperingatkan. Tapi mereka nekat mau bergabung bersama Laskar Demung Wira. Mereka semua akan dicincang. Rawani. Iya, Gusti. Kumpulkan 500 orang prajurit. Suruh mereka berbaris di alun-alun. Malam ini juga kita berangkat ke desa Antahpura. Baik, Gusti Ramapati. Somali. Iya, Gusti. Kau ikut serta. Kau harus menjadi penunjuk jalan. Baik, Gusti. Hamba siap menjalankan perintah Gusti Ramapati. Nyi. Apa? Aduh, jupukno pacul. Apa arep kae Nyi? Nggih napa to, Ki? Kerokan. Alah, wong warok kok masuk angin. Apa ora oleh? Nek masuk angin kedahe nggih kerokan. Bener to? Ning kuncine. Kerokan kok nganggo kunci. Kuncine bal pirik kayu putih. Niki balsem khusus kerokan. Ora pliket, ora bakal adem, angete penak. Wis, kendangi. Kerok ono Nyi. Bal pirik kayu putih, balsam khusus untuk kerokan. Aroma minyak kayu putihnya sangat terasa. Bal pirik kayu putih dengan formula baru. Tidak lengket, tidak dingin, dan hangat terus. Toh orang lomo ane Nyi. Bal pirik kayu putih pancen hebat. Pun boten masuk angin. Angine minggat. Bal pirik kayu putih, balsam khusus untuk kerokan. Produksi Artois Pharma. Toh. Bal pirik kayu putih pancen hebat. Angine minggat. Rawedeng dan teman-temannya malam itu juga segera mengumpulkan prajurit-prajurit Majapahit sebanyak 500 orang. Mereka semuanya bersenjata lengkap. Ada yang membawa anak panah, ada yang membawa tombak ataupun pedang. Malam itu alun-alun istana Majapahit menjadi hiruk-pikuk. Ayo, semuanya berbaris dengan rapi. Gusti Ramapati akan bicara dengan kalian semua. Ayo, cepat berbaris dengan rapi. Jangan lupa senjata kalian masing-masing. Ampun Gusti. Sepertinya semuanya sudah siap berangkat. Suruh mereka tenang, Rawedeng. Baik Gusti. Tenang semua. Semuanya tenang. Gusti Ramapati akan bicara kepada kalian. Tenang. Kalian semua tidak perlu bertanya kemana kita pergi malam ini. Kita akan menjalankan tugas penting. Kita akan pergi ke suatu tempat di mana kaum pemberontak membuat sarang. Kalian harus bersiap-siap untuk bertarung. Aku tidak ingin melihat kalian menjadi loyo atau patah semangat. Kalian harus bertarung mati-matian. Kaum pemberontak itu harus dimusnahkan seluruhnya. Apakah kalian sudah siap? Kami siap. Berilah aba-aba Rawedeng. Kita berangkat sekarang. Baik Gusti.
Ya, kita berangkat sekarang. Kita berangkat. Ya. Majapahit segera berangkat meninggalkan batas kota. Sang Ramapati berkuda paling depan, diapit keempat orang anak asuhnya. Mereka terus berkuda menembus udara malam yang dingin. Sekali waktu nampak sang Ramapati terpatuk-patuk di atas kudanya. Tuan Patimban. Ada apa, Telik Sandi? Mengapa kau datang tergopoh-gopoh? Saya melihat prajurit-prajurit Majapahit memasuki desa Antahpura, Tuan. Jumlah mereka cukup banyak, Tuan. Tidak kurang dari 500 orang, Tuanku. Kita harus segera melaporkannya kepada Kakang Demung Wira. Ayo, ikut aku, Telik Sandi. Baik, Tuanku. Patih Emban bergegas melangkah diiringi Telik Sandi. Mereka buru-buru menemui Demung Wira yang waktu itu sedang bercakap-cakap dengan Lembu Sora. Ada apa, Patih Emban? Telik Sandi melaporkan ada sejumlah prajurit berkuda memasuki desa Antahpura. Menurut laporan Telik Sandi, jumlah mereka cukup banyak. Tidak kurang dari 500 orang. Siapa kira-kira yang memimpin mereka? Saya tidak tahu, Tuanku Demung Wira. Saya hanya melihat dari jarak yang cukup jauh, Tuanku, dari atas bukit. Kalau begitu, siapkan prajurit-prajurit kita, Patih Emban. Cecunguk Ramapati itu perlu mendapat pelajaran yang berharga. Tunggu, Demung Wira. Tunggu dulu. Aku tidak bermaksud melarangmu menyerang prajurit-prajurit Majapahit itu. Tapi apa kau sudah memperhitungkannya dengan matang? Mereka harus dihajar, Gusti Lembu Sora. Kita harus menunjukkan bahwa diri kita mempunyai keberanian melawan Cecunguk Ramapati. Itu benar. Tapi kalau bisa, hindarilah bentrokan berdarah. Dan lagi kau harus mempertimbangkan dari segala segi. Jika Ramapati dan prajurit-prajuritnya dapat kalian kalahkan, belum tentu mereka akan menyerah begitu saja. Pasti mereka akan kembali lagi dengan jumlah kekuatan yang lebih besar. Tempat ini bisa dikepung. Dan kita semua yang ada di sini bisa terperangkap. Mereka tidak akan berani mengejar sampai kemari, Gusti Lembu Sora. Kecuali jika mereka berani menempuh jalan yang penuh dirintangi bahaya maut. Benar, Gusti Lembu Sora. Mereka tidak akan berani melewati lembah Pralaya. Ya, kalau begitu baiklah. Tapi aku berpesan kepada kalian, jika Arya Kamandanu ikut serta bersama mereka, kalian harus berhati-hati. Aku tidak mengajari agar kalian menjadi orang-orang pengecut. Tapi pendekar yang bernama Arya Kamandanu itu mempunyai kesaktian yang sangat langka. Dan hampir semua prajurit Majapahit segan kepadanya. Baik, Gusti Lembu Sora. Jika Gusti Arya Kamandanu ikut serta bersama pasukan mereka, kami juga tidak akan bertindak sembrono. Lebih baik kami akan menyingkir daripada harus berperang melawan Gusti Arya Kamandanu yang kami kenal sebagai seorang prajurit yang baik. Ayo, Patih Emban, siapkan orang-orangmu. Kita jegat mereka di pinggiran desa Antahpura. Baik, Kakang Demung Wira. Pertikaian-pertikaian seperti ini harus mewarnai pertumbuhan Majapahit. Oh, Kakang Ramapati nampaknya sangat gusar. Tapi Demung Wira dan Patih Emban kelihatannya juga tidak mau menyerah. Jika bentrokan itu terjadi, pasti akan banyak sekali jatuh korban. Siapapun yang menang tetap akan merugikan pihak Majapahit. Demikian pula siapapun yang kalah.
Nyi. Apa? Aduh, jupukno pacul. Apa arit kae Nyi? Nggih napa to Ki? Kerokan. Alah, wong warok kok masuk angin. Apa ora oleh? Nek masuk angin kedahe nggih kerokan. Ah, bener to? Ning kuncine. Kerokan kok nganggo kunci. Kuncine bal pirik kayu putih. Niki balsem khusus kerokan. Ora pliket, ora bakal adem, angete penak. Wis, kek ndangi. Kerok ono Nyi. Bal pirik kayu putih, balsam khusus untuk kerokan. Aroma minyak kayu putihnya sangat terasa. Bal pirik kayu putih dengan formula baru. Tidak lengket, tidak dingin, dan hangat terus. Toh, orang lomo ane Nyi. Nggih. Bal pirik kayu putih pancen hebat. Pun boten masuk angin. Wangine minggat. Bal pirik kayu putih, balsam khusus untuk kerokan. Produksi Artois Pharma. Toh. Bal pirik kayu putih pancen hebat. Angine minggat. Mitra Karimata, Anda masih menyimak serial Sandiwara Radio Tutur Tinular di 1033 Karimata, Kebanggaan Madura. Prajurit-prajurit yang dianggap memenuhi syarat akhirnya terkumpul 200 orang prajurit. Setelah persiapan dirasa cukup, Patih Emban melambaikan tangannya dan laskar Gunung Brahma itu pun mulai bergerak ke bawah. Mana itu Telik Sandi? Suruh kemari cepat. Hai, Gusti Ramapati. Hai, Telik Sandi. Mari cepat. Gusti Ramapati memanggilmu. Apa benar desa ini yang bernama Antahpura? Iya, benar Gusti Ramapati. Iya, Gusti Ramapati. Ada apa Gusti memanggil hamba? Telik Sandi, di desa ini kah kau bertemu dengan Patih Emban dan teman-temannya? Benar Gusti. Waktu itu hamba bersama teman-teman yang belum sampai membelot. Kalau begitu Demung Wira pasti membuat sarang tidak jauh dari sini. Di mana kira-kira? Tahukah kau, Telik Sandi? Ampun Gusti, hamba sama sekali belum dapat melacak tempat persembunyian mereka. Hamba mencari mereka hanya sampai di desa Antahpura. Kalau begitu, kita harus menemukan cara agar dapat memancing mereka keluar dari sarang persembunyiannya. Tahu, Dek? Iya Gusti. Ayo kita obrak-abrik desa Antahpura ini. Sebentar lagi malam bakal tiba. Nyalakan obor dan bakar habis rumah-rumah penduduk. Jadikan desa Antahpura menjadi lautan api. Dengan cara seperti itu, aku yakin kaum perusuh itu pasti akan keluar dari sarangnya. Cepat, laksanakan perintahku ini. Baik, Gusti Ramapati. Kaukah kepala desa Antahpura? Ya, Gusti, benar. Hamba kepala desa Antahpura, Gusti. Kau harus membantu pemerintah Majapahit. Kepala desa, Kau harus berbakti kepada negaramu. Kau harus berbakti kepada Gusti Prabu Kertarajasa Jayawardana. Ampun, Gusti. Bantuan apakah yang sekiranya dapat hamba berikan? Kau pasti sudah mendengar berita itu, bahwa Demung Wira dan Patih Emban dan orang-orangnya telah membuat kerusuhan di Istana Majapahit. Sekarang ini mereka semuanya menjadi buron pemerintah Majapahit. Dan konon kabarnya, mereka membuat sarang tidak jauh dari desamu ini. Sekarang aku bertanya kepadamu, jawablah dengan jujur, kepala desa. Tunjukkan di mana sarang mereka. Jika kau dapat menunjukkan di mana sarang Demung Wira dan kaki tangannya, kau akan mendapatkan hadiah yang pantas dari pemerintah Majapahit. Ampun, Gusti.
Hamba tidak tahu. Sayang sekali hamba tidak dapat menunjukkan sarang persembunyian kaum perusuh, Gusti. Ingat, Kepala Desa, camkan baik-baik. Kalau kau berusaha melindungi kaum perusuh, kau dianggap terlibat. Dan kau pasti akan mendapat hukuman berat. Lihatlah, Kepala Desa. Yang sedang duduk di atas kuda ini adalah Gusti Ramapati. Dan Gusti Ramapati mengemban tugas langsung dari Sang Prabu. Kami semua datang ke desa Antahpura untuk menumpas kaum perusuh. Ampun, Gusti. Hamba benar-benar tidak tahu. Kau pasti tahu. Bagaimana kau mengatakan tidak tahu, ha? Belum lama Telik Sandi kami bertemu dengan Patih Emban di desa Antahpura. Dan hal itu merupakan petunjuk bagi kami bahwa sarang kaum perusuh pasti tidak jauh dari desa Antahpura. Ampun, Gusti. Hamba benar-benar tidak tahu. Maaf, Gusti. Maaf kalau hamba telah mengecewakan Gusti Ramapati. Apa kau justru telah berkomplot dengan kaum perusuh itu, Kepala Desa? Ampun, Gusti. Hamba sama sekali tidak tahu menahu soal ini. Hamba hanyalah seorang kepala desa. Hamba tidak pernah mengadakan hubungan dengan kaum perusuh. Rawadeng. Iya, Gusti. Kepala desa itu telah berdusta kepadaku. Berani sekali dia melakukannya. Cepat tangkap dia. Ikat di bawah pohon dan cambuk sampai mampus. Ampun, Gusti. Ampun. Hamba benar-benar tidak tahu, Gusti. Hamba tidak tahu menahu soal ini. Ampun, Gusti. Hamba mau diapakan? Ampun, Gusti. Lepaskan. Lepaskan. Akhirnya kepala desa yang malang itu pun diikat di bawah pohon. Dan Rayuyu mencambukinya berulang kali. Punggungnya sampai terkelupas. Dan darah segar memercik ke seluruh tubuhnya. Sang Ramapati semakin kesal. Karena kepala desa itu sama sekali tidak mau memberikan keterangan. Cukup, Rayuyu. Cukup. Ampun, Gusti. Apa sebenarnya yang Gusti inginkan dari hamba? Hamba ini tidak tahu apa-apa, Gusti. Hamba hanyalah seorang kepala desa. Ampun, Gusti. Kau benar-benar keras kepala desa. Mengapa kau bersikap begitu keras kepada kami? Mengapa kau tidak mau berterus terang saja? Hal itu justru akan menguntungkanmu. Kau hanya tinggal mengatakan di mana letak sarang persembunyian orang-orang itu. Dan setelah itu kau akan bebas. Dan kau bisa menjadi kepala desa Antahpura seperti biasanya. Ampun, Gusti. Kalau saja hamba tahu, hamba pasti akan mengatakannya, Gusti. Baik. Kau telah bersikap keras. Maka aku pun tidak akan mengalah begitu saja. Aku pun bisa bersikap keras. Bahkan aku bisa bersikap kejam. Kau mau buktinya? Berikan pedangmu itu, Rayuyu. Baik, Gusti Ramapati. Lihat, kepala desa. Kau telah berani berkomplot dengan kaum perusuh. Kau sama sekali tidak mau berbakti kepada negaramu, kepada Gusti Prabu. Karena itu kau harus dihukum berat. Dan inilah hukuman yang pantas untukmu. Dia sudah mati, Gusti. Urat nadinya tidak bisa berdenyut lagi. Dia lebih baik mati daripada membuatku kesal. Sudahlah. Ayo. Sekarang kita bakar rumah kepala desa ini. Dan yang lain membakar rumah-rumah penduduk. Ayo cepat. Nyalakan obor. Dan desa Antahpura kita jadikan Karangabang.
Ramapati baru saja naik ke atas punggung kudanya. Beberapa orang prajurit berebut menyalakan obor. Rawedeng, Rayuyu, Rabanyak dan Rapangsa sibuk memberikan aba-aba. Pada saat itulah terdengar rombongan orang-orang berkuda semakin lama semakin dekat. Nyi. Apa? Aduh, jupukno pacul. Apa arep kae nyi? Nggih napa to, Ki? Kerokan. Alah, wong warok kok masuk angin. Apa ora oleh? Nek masuk angin kedahe nggih kerokan. Ah, bener to? Ning kuncine. Kerokan kok nganggo kunci. Kuncine bal pirik kayu putih. Niki balsem khusus kerokan. Ora pliket, ora bakal adem, angete penak. Wis, gendang nih. Kerok ono nyi. Bal pirik kayu putih, balsam khusus untuk kerokan. Aroma minyak kayu putihnya sangat terasa. Bal pirik kayu putih dengan formula baru. Tidak lengket, tidak dingin, dan hangat terus. Toh orang lomo ane nyi. Bal pirik kayu putih pancen hebat. Pun boten masuk angin. Angine minggat. Bal pirik kayu putih, balsam khusus untuk kerokan. Produksi Artois Pharma. Toh. Bal pirik kayu putih pancen hebat. Angine minggat. Juga bersembunyi terus-menerus di sarang tikus. Aku datang untuk menemuimu, Ramapati. Kau tidak pantas berkata seperti itu, Demungwira. Kau dan orang-orangmu sekarang ini sudah menjadi buron. Kau dan orang-orangmu sudah menjadi musuh Majapahit. Kalian semua akan ditangkap dan diseret ke tiang gantungan. Aku tidak pernah menjadi musuh Majapahit. Kalau akhirnya aku hidup terbuang di tengah hutan, itu justru untuk menunjukkan rasa cintaku kepada Majapahit. Kaulah musuh Majapahit yang sesungguhnya, Ramapati. Kau musuh dalam selimut. Kaulah yang terus-menerus merongrong kewibawaan pemerintah Majapahit. Kau dan orang-orangmu seperti rayap. Kalian seperti kutu busuk. Kalian orang-orang yang haus kekuasaan dan haus darah. Bicaramu kasar seperti perampok-perampok jalanan, Demungwira. Apakah setelah meninggalkan Majapahit kau sudah tidak pernah belajar lagi bersopan santun? Aku ingin melihat seperti apa orangnya yang senang bersopan santun. Kalian datang ke Antahpura ini seperti gerombolan. Kalian menangkap kepala desa. Dan kalian menganiaya warga desa. Kalian berbuat kejam serta bengis terhadap orang-orang yang lemah. Ayo Ramapati, jika kau benar-benar satria, kerahkanlah prajurit-prajuritmu. Kita bertarung. Apa kau tidak akan menyesal, Demungwira? Tidak. Demungwira, Patih Emban dan kami semua tidak akan pernah menyesal. Kami berjalan di jalan yang benar. Tunggu sebentar, Demungwira. Jangan cepat naik darah. Aku menawarkan sesuatu yang barangkali dapat kau terima. Demungwira, sebenarnya kita tidak mempunyai persoalan apa-apa. Aku tahu kau membunuh Mahisa Taruna karena terpaksa. Sebenarnya persoalan pokok yang dihadapi Majapahit ialah Lembu Sora. Kau hanyalah orang yang terseret-seret saja, Demungwira. Kau tidak terlibat secara langsung. Jika kau mau berdamai denganku, maka semuanya akan cepat beres. Aku akan minta pengampunan kepada Gusti Prabu dan kau berikut orang-orangmu kemungkinan besar bisa dibebaskan. Tapi Demungwira, aku minta persyaratan. Tunjukkanlah di mana Lembu Sora sekarang ini berada. Ramapati, kau manusia licik, tukang fitnah. Kau lebih jahat dari setan yang paling jahat. Jangan harap aku akan memenuhi keinginanmu, Ramapati. Kurang ajar. Lancang sekali mulutmu, Demungwira. Ya, tenanglah, Rawedeng. Tenang sajalah.
Biarkan dia bicara. Ramapati, dan hai kalian semuanya, jika kalian ingin bertemu dengan Gusti Lembu Sora, langkahi dulu mayat Demung Wira. Ayo, tidak ada gunanya kita bicara dengan orang-orang yang berhati busuk ini. Serang mereka! Cabut senjata kalian dan serang mereka! Bekas-bekas prajurit Majapahit yang dipimpin oleh Demung Wira dan Patih Emban segera menyerbu. Sang Ramapati terkejut. Rawedeng buru-buru menarik majikannya ke pinggir. Dan sesaat kemudian sudah terjadi pertarungan sengit. Prajurit-prajurit Ramapati berusaha mempertahankan dirinya dari kepungan musuh. Halaman rumah kepala desa Antahpura menjadi hiruk-pikuk. Sementara itu api mulai berkobar-kobar di mana-mana. Asap membumbung tinggi di atas desa Antahpura dan udara berwarna merah. Sebenarnya prajurit-prajurit yang dipimpin oleh Demung Wira jauh lebih unggul dibanding lawannya. Mereka bertarung mati-matian dengan segenap kemampuannya. Tapi karena jumlah mereka sedikit, lama-kelamaan kekuatan mereka pun menjadi berkurang. Melihat gelagat yang kurang baik, Demung Wira memberi isyarat kepada Patih Emban. Dan Patih Emban segera menangkap isyarat itu. Patih Emban mengayunkan pedangnya ke udara sambil berteriak nyaring. Kita semuanya mundur! Jangan mundur! Mereka melarikan diri, Gusti. Dasar prajurit-prajurit pengecut. Aku tidak akan membiarkan mereka lolos. Kita jatuh korban terlalu banyak. Hayo Rawedeng, kita kejar kaum berusuh itu. Kita susul mereka. Kita obrak-abrik sarangnya. Hayo. Malam yang dingin itu, pasukan Sang Ramapati dan pasukan Demung Wira saling mengejar. Sebagian di antara mereka menggenggam obor untuk penerangan. Karena jalan yang dilampaui agak sulit, banyak di antara mereka yang terjatuh di atas kuda. Ayo, kejar terus mereka. Hiya, hiya, hiya. Berlari menuruni lembah. Lihatlah. Kita kejar saja terus, Gusti. Jumlah mereka tidak begitu banyak lagi. Dan kita pasti akan dapat memukul habis mereka. Tunggu dulu. Aku lihat tempat ini berbahaya sekali. Apa nama lembah itu? Tahukah kau, Telik Sandi? Ampun, Gusti Ramapati. Kalau hamba tidak salah, lembah itu namanya Lembah Pralaya. Lembah Pralaya. Aku pernah mendengar nama itu.
Kalau tidak salah, lembah itu merupakan satu-satunya pintu masuk menuju lereng-lereng Gunung Brahma. Benar, Gusti Ramapati. Jika kita ingin mendaki lereng Gunung Brahma, mau tidak mau kita harus menerobos lembah Pralaya. Tapi hal itu sangat berbahaya, Gusti. Tapi Gusti, apakah kita akan gagal lagi? Kita sudah banyak kehilangan prajurit. Menurut pendapat hamba, jika kita berani menyusul mereka, kita pasti akan dapat membinasakan mereka seluruhnya, Gusti. Biar aku mencari jalan keluar. Ya, memang sulit. Nampaknya sulit.